Diperiksa soal ijazah Jokowi, Roy Suryo mengatakan jangan sembarangan gunakan undang-undang IT. Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dia mengingatkan agar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sembarangan digunakan dalam kasus ini. Dilansir oleh Detik News, Roy memenuhi undangan klarifikasi dan seterusnya. Nah, jadi klarifikasi saya tadi, alhamdulillah berjalan cukup lancar. Roy menyinggung tentang pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang digunakan dalam pelaporan tersebut. Dia mengingatkan supaya pelapor dan penegak hukum jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Jangan sembarangan menggunakan pasal untuk memidanakan orang ya. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce, paparnya. Roy, ente sok tahu sok pinter menggurui polisi, menggurui Pak Jokowi. Pertanyaannya atau nasihat tegasnya justru kepada cangkemmu itu, jangan sembarangan kamu ngomong. Jangan sembarangan nuduh ijazah Pak Jokowi palsu atau menuduh siapapun. Itu lebih tepatnya, warning itu tuh disampaikan ke cocotmu, bukan ke penyidik. Sok tahu kamu. Ya, jangan sembarangan menuduh orang ijazahnya palsu, apalagi sekaliber mantan presiden. Lah iya. Cangkemmu yang sembarangan ngomong kok ngawur di mana-mana, di podcast ngomong seenaknya sendiri kok malah dibalik minta ke polisi, penyidik jangan sembarangan pakai pasal undang-undang itu. Ya mau pakai pasal berapapun terserah penyidik. Asal kamu tidak terlibat, asal kamu tidak melanggar hukum sesuai pasal tersebut, kamu nggak perlu takut. Ya kamu nggak perlu gusar, tidak perlu dolanan wayang, tak perlu stres. Asal kamu tidak melanggar hukum, tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan, dialamatkan ke cocotmu itu. Paham? Lah iya, penyidik, pelapor mau menggunakan pasal berapapun, pasal apapun, enggak masalah. Sepanjang kamu bersih, sepanjang kamu tidak sembarangan cocote. Lah iya, mau dipakai tuduhan pasal pembunuhan berencana sekalipun. Kalau kamu tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, ya gak perlu takut, gak akan kena. Tapi dikenai pasal seringan apapun, ternyata alat bukti, fakta, saksi mendukung cocotmu sembarangan, menghina Pak Jokowi, mencemarkan nama baik Pak Jokowi, tetap kena juga. Kerangkeng keburunan usaha kambangan di sana gawe kowe. Kemelinti, sok pinter, sok menggurui. Cocotmu yang tidak dijaga kok, cangkeme asal menggap, asal jeplak, baik kok malah menggurui Pak Jokowi. Jangan sembarangan menggunakan pasal-pasal ya. Kalau perlu ada pasal yang bisa membuatmu dihukum 30 tahun, saya sepakat itu. Saya kira netizen mayoritas rakyat Indonesia itu sepakat tuh. Seandainya ada pasal yang bisa menjerat Roy Suryo CS ini terkait kasus tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi, seandainya ada pasal yang bisa menjerat kamu 30 tahun, saya kira mayoritas rakyat Indonesia ini akan setuju mengaminkan. Bahkan kalau perlu, seandainya ada pasal hukuman mati dengan perilakumu ini, dengan kekurangan ajaranmu ini terhadap Presiden Jokowi, saya kira itu rakyat Indonesia itu. Lah iya kok cangkeme kok asal menggapai. Semua nasihat yang kamu lontarkan itu jangan sembarangan, itu lebih pantas dan lebih layak diarahkan kepada cangkemmu sendiri yang jeplak wer-weran asal mengap nuduh Pak Jokowi jasa palsu, tetek mueng aku pakar telepancika, pakar-pakar gun dulu menjeblung jere.
S1 mau apa, S2 mau apa, kok aku pakar telematika dasmu jere gue ya. Pakar hoak, pakar ujaran kebencian, pakar pencemaran nama baik lah. Sepakat saya. Orang kok ya keminternya ya di pol-pol nanti bocah ya. Bocah siapa sih Roy Panci? Bocah siapa? Tutuk batu kayaknya men njoto we. Gergeten aku suwe karo Roy Panci ke. Pak polisi, tolong dong cari pasal yang kira-kira bisa menjerat Roy Panci ini untuk dihukum 50 tahun. Kalau nggak ada bikin mendadak pasalnya. Gergeten aku kok. Lah ya, kalau belum ada bikin aja pasalnya, bikin mendadak seminggu jadi. Pasal untuk menjerat Roy Panci agar dihukum 50 tahun penjara itu. Lah ya, dia sudah pernah di penjara, masih saja mengulangi, nggak ada kapok-kapoknya kok. Malah gemagusan, diundang podcast, diundang wawancara televisi sana sini pola seneng. Bahasanya ngomong diterus-terusnya tidak ada merasa bersalah ya, pantas dihukum 50 tahun kan kalau begitu. Selomot udut lah bebo kayak kok Roy. Lo kemaki ini terus-terusnya kowe. Gergeten ya. Gergeten banget loh. Dia yang salah kok malah dia yang nasihatin orang. Dia yang duduknya Pak Jokowi malah dia yang lapor ke Komnas HAM. Wih teke kudu teklengop ya ora bakal kayak gue. Wong dia yang ngelaporin, dia yang menuduh. Dia yang berbuat salah duluan. Nuduh Pak Jokowi jeneng palsu, malah dia yang lapor, minta perlindungan. Gue mau kono teklengop gue bocah kayak gue. Bocah yang dibidin dase mau kayak gue. Ya, sekali lagi Pak Polisi, tolong carikan pasal yang lebih berat dari pasal Undang-Undang IT itu. Jangan hanya 12 tahun penjara, kurang ya kok. Bocah lengop kayak Roy Suryo kayak. Golongan pasal sing kira-kira bisa menjerat 50 tahun dari Roy Panci dan kawan-kawan nih. Jadi sampah peradaban di Nusantara ini sih. Ngotor-ngotori jagat maya, ganggu roda pemerintahnya Pak Prabowo Gibran yang mestinya melaju keras, yang mestinya terus berjalan lancar, tapi diganggu suara bising oleh cangkem-cangkem bodol yang kurang ajar gitu. Kasar apa-apa lah, nyata deh memang kudu dikasari wong iki sih ya. Ora tribak bedi sisan ngene emang Banyumas kebunan Nusa Kambangan sisan. Banyumas ngurus Kambangan perak setengah jam bikin dulu kok. Wis lah akeh bae lah. Kok sesuatu lah dadi darah tinggi repot.